Hukuman apa ya Bapak punya? Ya hukuman, ya gimana? Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Ya kan sangat-sangat. Enggak, kalau setimpal dengan perbuatannya berat loh Pak. Iya. Berat, setimpal dengan perbuatannya itu udah berat. Ya kan korbannya kehilangan kedua matanya, kehilangan bibirnya, terus melepuh badannya. Nah tuh, kalau setimpal berat banget itu. Harus dicolok juga. Iyalah, kita serahin ke hakim nanti memutuskan dengan perbuatan yang dilakukan. Harus hukuman yang paling berat dari pasal yang ada. Soal hadiahnya Pak. Soal hadiah Pak, Hah? hadiah. Sayembara itu. Ya, sayembaranya kan diumumkan untuk warga yang menemukan. Ya, polisi yang menemukan nanti kita bicarakan. Nah, memenuhi ya kan takut ada unsur yang melanggar karena ini aparat ya. Nanti saya mau ketemu dengan Pak Kapolda. Uangnya dari mana itu Pak? Hah? 250 juta itu? Masa gubernur nggak punya uang 250 juta? Adalah saya punya uang, punya penghasilan tiap bulan, punya dana operasional yang cukup, punya usaha cukup. Ya. Pak, soal sekolah swasta yang menolak program SMK. Saya nanya sekolah swasta yang nolak yang mana? Ada Pak. Mana? Kan ada. Enggak, saya nanya sekolah swasta yang nolak Kalau yang ada yang mana? menolak, Enggak, saya nanya dulu yang nolak mana. kalau ada yang menolak gimana? Kan sudah nggak perlu lagi ada yang menolak. Kan kerjasamanya sudah 1015. Bukan kerjasama Pak, disuruh komitmen bersama gitu. Komitmen bersama itu namanya kerjasama. Oh gitu. Ya, kan namanya komitmen Tidak mengikat secara hukum Pak. mengikat. Kan ditandatangani oleh kepala UPTD. Nggak pakai berita apa materai itu sedang. Ada materialnya. Orang saya tanda tangan, saya lihat. Poin terakhirnya ada pernyataan tidak perdata gitu. Gimana? Ah, pertanyaannya aneh. Ya sudah, gini. Sekolah itu memerlukan murid. Kan dulu ribut ruang kelasnya kosong. Nah, hari ini nggak akan kosong ruang kelasnya bagi yang mereka bekerja sama dengan Pemprov. Karena kan ada di aplikasi. Nah, sekolah-sekolahnya itu ada di aplikasi. Nah, sekolah yang tidak kerjasama tidak muncul di aplikasi. Nah, anak-anak yang hampir 70-80 ribu yang database itu nanti ngalirnya ke sana, nggak bisa ngalir keluar karena itu sudah terikat oleh sistem. Jadi gitu. Jadi kalau sudah sesuatu yang baik, mari kita bersama-sama untuk ngurus kebaikan. Kalau anggaran yang Sebentar dulu. Ngurus kebaikan. Kenapa? Karena yang penting anak-anak kita sekolah dan yang tidak sekolah itu rata-rata ekonomi menengah ke bawah. Pertanyaannya adalah dibalik. Bagi mereka yang menyatakan tidak bersedia sekolahnya nanti anak di situ dan mereka yang bersekolah itu ekonomi menengah ke bawah, solusinya apa? Ya enggak, kan solusinya apa? Kan kalau di saya sudah ada solusinya sekolah di sekolah swasta. Kenapa lagi? APBD Provinsi Jawa Barat. berapa persen Pak yang bisa? Ya nanti tinggal hitung aja 2,7 juta kali 80 ribu misalnya. Sudah disahkan anggaran. Ya, Sudah disahkan anggaran. di anggaran itu ada yang disebut dengan pergeseran anggaran. Di anggaran Dinas Pendidikan itu ada alokasi-alokasi yang tidak dulu digunakan. Dan ini bisa digeser untuk kepentingan pendidikan. Jadi semua di dinas. Jangan ragu. Ya, jadi jangan kalimatnya nggak begitu. Kalau sudah gubernur menyatakan ada anggarannya tersedia dan teralokasikan, ya sudah. Kan ada ketakutan Pak dengan yang rencana yang waktu penebusan ijazah itu ke sekolah swasta Apa? yang belum terbayarkan semuanya sehingga ada Enggak, ketakutan itu. salah, kalimatnya salah. Di perjanjian APBD 2025, sekolah swasta yang menerima BPMU wajib menyerahkan ijazah. Ada kok. Iya. Jadi kalau yang tidak menyerahkan ijazah berarti tidak mentaati, uangnya diterima, ijazahnya tidak diberikan. Jadi ada yang ijazahnya sudah diberikan tapi uangnya belum diterima Pak. Persoalannya kan katanya di sana. Sebentar dulu. Mereka sudah terima dana BPMU kok. Saya sebutin sekolah mana yang tidak menerima dana BPMU, kemudian akhirnya ijazahnya tidak diperbayarkan. Sebutin. Contohnya artinya bukan masalah diterima atau enggak. Enggak nanya. Sekolah mana? Jumlahnya Pak, jumlah yang misalkan hutang siswa karena belum dikasihkan itu BPMU itu berlangsung sudah bertahun-tahun. Diserahkan pada sekolah-sekolah swasta yang menerima. Saya balik, mau nggak saya audit? Ya hak Bapak itu kan. Iya, mau saya nggak saya audit. Karena kejadiannya Harusnya diaudit, Pak. Kejadiannya waktu di Kerawang, ketika ada speak up bahwa ini tidak diberikan, tidak diterima. Ketika kita mau nggak audit, nggak mau diaudit, Audit aja Pak kalau mau. ya sudah audit aja. Makanya sebutin sekolahnya. Semua sekolah. Nggak boleh begitu. Jadi gini, jangan kebiasaan membuat opini tanpa fakta. Itu penggiringan. Sebutin sekolahnya mana? Ya enggak wartawan menyampaikan pertanyaan harus punya data. Cara sama forum ketua kepala sekolah. Oh, itu forum, makanya sebutin sekolah.
sekolahnya. Itu kan bukan sebutin sekolahnya, ya. Jadi nggak boleh. Jadi sekarang ini saya nanya, Anda mau mendukung anak di Jawa Barat sekolah tidak? Ya udah, kalau mau mendukung, bikin opini yang tepat karena pemerintah sedang bekerja keras untuk anak sekolah di Jawa Barat sekolah. Ya kan? Kalau mau wartawan kritis terhadap alokasi anggaran di APBD yang tidak peruntukannya, itu kritis. Misalnya begini, bukan masih ada. Dulu ketika APBD Jawa Barat BPMU 600 miliar dalam setiap tahun, nggak ada yang kritis. Ketika alokasinya hanya untuk teknologi informasi dan itu triliunan, nggak ada yang kritis. Sekarang ketika APBD-nya kritis, ribut. Nah, berarti yang ribut itu adalah mereka yang kecewa selama ini menikmati anggaran pendidikan di Jawa Barat untuk kepentingan tertentu. Itu aja. Ya. Ibu gini, nanyanya sekolah ibunya di sekolah di mana? Di sini. Kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12 SMA Ya, mana? SMA ini 11. SMA masalahnya apa? Ini saya teh kan masih ada tunggakan yang masuk sekolah. Tahun berapa? Masuknya teh tahun 2000 berapa ya, kelas 1. Sebelum saya jadi gubernur. Ya. Terus? Nah, saya teh pengen minta tolong sama Bapak. Ya sudah, kalau sebelum saya jadi gubernur, ibu itu sudah dianggap dihapus. Oh karena ya, sekarang- harusnya kan harus dihapus. Ya, terus Kan ibu, Bapak. nah Tapi sekarang masih ditagih, Pak. ditagih. Nah, saya cek sekolahnya. Boleh, sekarang? Ya, sekarang kemudian yang kedua. Atau kalau nggak gini, sebentar dulu. Ibu rapih tuh tangannya. Ini penting juga harus bener orang tuanya. Ya. Bajunya juga rapi. Ya. Anaknya jajan nggak? Jajan. Berapa sehari? Cuma 15.000. Oh, cuman 15.000 sehari. Ini pun penting. Orang tua juga kurang kesadaran terhadap pendidikan. Mohon maaf, perlu dibenerin. Iya. 15.000 sehari kali 30 sebulan berapa? 150. 450.000. Ya, sebentar dulu. Ibu kan mau nanya sama saya. Saya ini orang baik sama rakyat, membela rakyat, tapi rakyat harus dibenerin cara berpikirnya. Jangan dibiarkan. Saya nanya, jajan wajib nggak? Jajan nggak sih? Bisa puasa kan ada Bisa MBG. puasa, ada MBG, bisa puasa. Itu mah buat pegangan aja. Pegangan aja. Oke. Kopi gitu. Ibu, oke. Anggaplah waktu itu adalah hutang. Sebelum ada kebijakan dari Ya. gubernur. Berapa hutang ke sekolah? Aku teh di pas dulu teh dipinta 10 juta, tapi saya udah cicil. Ah. Nah, sisanya karena kena 7 jutaan lah gitu ya. Sisanya karena 7 jutaan. Nah, pas kemarin saya 7 panggil juta sebulan kalau ngumpulin, kalau berhenti jajan. Tapi kan pas saya anaknya banyak. Sebentar dulu. Ibu kan anaknya satu Iya. ya, sekali jajan 15.000. Iya. Kalau berhenti jajan selama setahun, anak ibu mengumpulin berapa dalam setahun? 4,5 ditambah 900. Jadi berapa? 5,4 juta. 5 juta. 2 tahun lunas, Bu. Iya. Kalau berniat. Nah, Yang jadi masalah punten harus benerin orang tuanya. Orang tua di kita ini kalau untuk kepentingan di sekolah pendidikan ribut, nggak mau memberi. Tapi kalau kepentingan jajan anaknya, rokok anaknya, motor anaknya, HP anaknya tetap diberikan. Orang tua sekarang harus dibenerin. Untuk kepentingan konsumtif anaknya selalu dipenuhi. Untuk kepentingan pendidikan hanya 15.000, ngomongnya kemana-mana. Udah 15.000 kan 7 juta dia. Saya tahu, Bu, 7 juta kalau dikumpulin kan banyak. Artinya ibu milih mendidik anak ibu menjadi orang boros dibanding uang ibu digunakan untuk pendidikan anak ibu untuk keberkahan. Ya. Ya.